Hola, salam Just Talk. Gue mau bahas 4 pertandingan di atas kertas harusnya seru. MU, Chelsea, Inter, sama Real Madrid. Oke? Tapi sebelum sekarang gue mengucapkan selamat untuk Chelsea. Akhirnya mereka meraih kemenangan trofi Piala Dunia antar klub pertama. Dan trofinya di bawah Abramovich komplit semua. Walaupun jumlah pelatihnya lebih banyak daripada trofinya, tapi at least sebuah investasi yang ya luar biasa. Karena Abramovich ini kan selalu bilang, saya tidak cari duit di sepak bola, karena saya punya banyak cara untuk mencari duit. Dan sepak bola adalah hobi. Jelas-jelas dia selalu mengucurkan dana dan mendapatkan, ya hobinya lah, dia mendapatkan banyak trofi dengan hobinya. Diberikan walaupun caranya itu agak oportunis, nggak perform pecat, tapi ya sekali perform, bahkan Di Matteo perform aja dipecat menang Champions League. But that's okay, itu emang serah dia, klub-klub dia. Gue nonton lawan Al Hilal, tapi sebelum satu bola ditendang, gue udah lihat ini main 3-4-3 nggak salah, dan terbukti. Gue rasa kalian sebagai fans Chelsea pun akan bilang bahwa itu sangat membosankan. Babak pertama mereka lebih menguasai, tapi nyaris tidak ada peluang yang berbayang, nggak ada kreativitas, sering hilang bola, nggak dapat ruang yang mereka miliki, nggak ada kombinasi, nothing. Cuma mengandalkan satu gol jatuh dari langit Lukaku. Oke, selesai masuk ke final, ketemu Palmeiras. 2012 Chelsea sudah kalah lawan Corinthians. Oke. 14 tahun terakhir klub Eropa yang menguasai juara antar klub ini. Klub Eropa 14 tahun terakhir Eropa terus yang menang, sekali aja kalah, yaitu Chelsea lawan Corinthians. Tadi ketemu Palmeiras, gue lihat line up-nya lagi. Bukan line up-nya, pemain yang dia turunkan main 3-4-3 lagi. Dan kembali membosankan lagi. Boring, tidak ada kreativitas, nothing. Oke. Sampai 90 menit selesai, baru dia main 4-3-3. Baru 2 kali 15 menit itu, yang mungkin kalian sebelum Corinthians lebih bertahan, itu baru mereka menguasai pertandingan, mendominasi. Kalau nggak salah kena sekali tiang ya. Bukan ding. But anyway, It was not a good match, tapi ya gue nggak ngerti Tuchel ini pikirannya seperti apa. Udah berkali-kali dia main 4-3-3, bagus, mendominasi, menang. Otaknya di mana kok mendadak switch aja ke 3-4-3. Dan 2 bulan terakhir 3-4-3 selalu karatan, walaupun nggak kalah ya, tapi tetap karatan. But anyway, Chelsea menang. Ke MU babak pertama lawan Southampton, gue bilang imbang. Cuman yang jadi masalah dengan Southampton, kenapa Southampton berada di rank bawah, menengah ke bawah? Bukan sistemnya, murni kualitas pemainnya itu jelek banget. Begitu banyak peluang kita lihat terakhir kemarin lawan siapa itu? Lawan bukan lawan MU. Itu juga banyak sekali peluang yang tidak bisa dicetak jadi gol. Lawan Spurs ya kalau nggak salah. Ya lawan Spurs. Pas mereka menang 3-2, comeback setelah 1-0, 2-1 ketinggalan lawan Spurs. Nah, kemarin itu sama. Babak pertama nggak bisa create peluang, nggak bisa finish yang jelek. Gue tweet apa yang terjadi di babak kedua, dan yang terjadi persis dengan beberapa match terakhir yang dilakukan oleh MU, yaitu tidak konsisten. Paul Scholes bilang, gue kasihan sama manajernya, karena ini pemain either mereka tidak bisa menjalankan yang diinginkan oleh manajernya, either mereka nggak sanggup menjalankan apa yang diinginkan oleh manajernya. Yang jelas, terlalu banyak otot, dikit otak, disorganized.
Sementara Rangnick bilang mereka di babak kedua kehilangan ketenangan dan sering salah passing, dan itu gue setuju. Salah timing. Bentar, gue pengen muntah terus, nggak tahu. Mainkan minum obat kali. Kebaikan salah timing, dan ini udah berkali-kali terjadi ya, yang akhirnya 1-1. Ini match ini udah kayak tarkam, saling menyerang tapi salah passing dan salah finishingnya ngawur. Nggak di MU, nggak di Southampton. Kalau Southampton gue masih paham karena kualitas pemainnya, tapi kalau MU gue nggak begitu paham. Dan agak aneh aja kok Rashford jadi egois gitu, walaupun akhirnya dia kasih assist. Si Sancho juga egois. Tapi apakah hanya karena itu? Gue rasa masalahnya itu lebih luas. Sekali lagi, gue tidak bisa melihat dari ruang ganti apa yang terjadi ya. Cuman kalau lu membuat kesalahan yang sama, tidak tenang dan mengambil keputusan yang salah, apakah itu tidak bisa diperbaiki gitu loh. I mean, setelah satu pertandingan yang bobrok, lu nonton video, lu melakukan analisis dan lain-lain, lu tegur pemain lu biar nggak terulang lagi. Ini kesalahan yang sama dilakukan berulang-ulang kali, bener-bener berulang. Dan kalau lihat betapa buruknya si Maguire ya, beruntung itu lawannya Southampton loh, digocek sama Elyounoussi kalau nggak salah. Itu bener-bener dia blur lah. Belum Varane yang bikin kesalahan, tapi Ronaldo pun nyaris nggak dapat peluang bagus. Bruno pun sering kali salah passing. Belum ditambahnya egoisnya dua pemain sayap itu. Ya apa lu sebagai, gue nggak ngerti, apa lu sebagai pelatih nggak bisa memperbaiki. Kalau gue jadi Rangnick, gue akan panggil, gue tampol-tampolin itu Rashford sama Sancho. Gue suruh bikin kompilasi 10 match terakhir, di mana mereka bertindak egois yang bisa membantu lah. Nah, sementara Ronaldo nggak banyak supply yang dia dapat. Memang dia lagi nggak on fire, tapi at least kalau lu supply bener kan bisa cetak gol. Dan gue bingung kenapa Cavani nggak dimasukin, mungkin masih cedera ya. Cuman ada di bench tuh. But anyway, gue udah malas ngebully MU, udah capek lah, karena this team is not going anywhere kalau begini terus. Gue tidak yakin Rangnick sekarang apakah bisa memperbaiki. Gue rasa ada ketidakharmonisan antara pemain dan Rangnick, dan Rangnick ini nggak bisa mengontrol ruang gantinya. Kalau seandainya kita bicara non teknis ya, kalau itu seandainya Mourinho itu secara psikologis nomor 1, itu mungkin mereka akan habis-habisan. Tapi Mourinho kan masalahnya miskin taktik. Rangnick ini kan kayak taktik, cuman pemainnya nggak bisa menjalankan, nggak mau menjalankan. Kembali lagi zamannya Ole. Jadi gue nggak tahu otoritas Rangnick ini sebagus apa sampai dia tidak mampu mengganti tim, mengganti atau merubah mental tim. Kalau lu bilang ya tidak tenang, salah passing, salah timing, salah ambil keputusan, dia bilang salah ambil keputusan. Itu udah berkali-kali, mau sampai kapan kayak begitu? Kalau gue bilang bukan hanya itu, egoisnya, mentalnya itu yang jeblok. By the way, Pogba main luar biasa ya. Itu untung Pogba yang main, bukan Fred. Jadi di 2 match terakhir itu ya Pogba praktis sendiri yang ngebantu lah. Jadi ya untuk gue sih ya, habis itu mereka main 4-4-2 kalau nggak salah, Rashford sama Ronaldo di depan, Elanga di kanan, mengambil risiko Bruno ke depan, si Pogba gantiin tempatnya McTominay, nggak berhasil juga. Dan nggak berhasilnya bukan mereka finishnya jelek, nggak banyak dapat peluang juga. Jadi ya
gue nggak tahu apa yang terjadi dengan MU. Cuman ini menyedihkan sampai gue kesian, makanya gue udah malas ngebully-bully MU lagi. Ya semoga aja mereka bangkit biar lebih seru di papan atas. Kita ke Real Madrid. Real Madrid seri, nggak ada Modric, nggak ada Benzema. Apakah pengaruh? Pengaruh banget, karena seperti yang gue katakan, ya that's Ancelotti. Tapi di Champions League ketemu PSG, gue nonton PSG kemarin lawan Rennes kalau nggak salah. Itu PSG hancur-hancuran. Tapi ada yang bilang di Twitter, kan gue jarang nonton, malas banget nonton PSG. Ada yang bilang, emang coach kemarin lagi jelek banget, biasanya bagus kok. Oke, gue terima aja. Tapi yang gue tonton kemarin itu bener-bener ngandelin Messi dan Mbappe, dan Messi itu nggak kelihatan juga di detik-detik terakhir mereka menang 1-0 di kandang sendiri. Jadi kalau gue nggak tahu si Benzema udah fit atau enggak, kalau Benzema Modric main semua, ya harusnya sih bisa menang lawan PSG. I don't know. Intinya kedua tim ini kapasitasnya tidak sebesar nama mereka, tidak sebesar harga mereka. Inter bisa kembali menjaga jarak dengan AC Milan, bermain lawan Napoli. Di awal-awal Napoli dapat penalti 1-0. Habis itu, ya seru, saling menyerang. Tapi terlalu banyak kesalahan yang kalau gue bilang nggak perlu. Salah passing, salah positioning, salah ini, salah itu. Tunggu sampai babak kedua Zico cetak gol, ya sebenarnya sama serunya kayak MU lah. Gerusak-gerusuk saling menyerang. Dan akhirnya seri. Milan bisa mengambil alih ring 1. Cuman gue nggak yakin ya dari sisi permainan Milan bisa jadi juara. Tapi bisa banget karena mereka berada di posisi sekarang, nggak butuh banyak strategi yang ribet-ribet, murni fighting spirit. Kalau seandainya Milan yang jadi juara, Inter akan menyesal kalau gue bilang sih. Karena mereka dari segala segi unggul. Cuman dulu lihat ya, unggul pun bisa kena comeback sama Milan. Sementara itu aja kita lihat. Sayang Arsenal sama Chelsea nggak main. Arsenal nggak main. Kita lihat besok ada Liverpool, Barcelona dan lain. Mungkin ada kejutan. We'll see. Okay? Thanks for watching.